Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dari manapun Bapak Ibu bergabung. Selamat datang di acara penutupan Masterclass. Nama saya Melissa Kerim, saya juga berkontribusi pada beberapa kegiatan di FMDB. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pada last Masterclass ini, tujuannya adalah untuk mempersiapkan Bapak Ibu, mempersiapkan pitch Bapak Ibu, mempresentasikan proyek yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam beberapa bulan terakhir untuk menarik sumber-sumber pembiayaan yang berbeda, termasuk KPBU. Akan terbagi menjadi tiga agenda ini. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan ekspektasi serta kriteria pengambilan keputusan para pemodal KPBU dan juga untuk membangun kemitraan KPBU yang sukses untuk menarik modal dan juga keahlian sektor swasta. Dan yang ketiga adalah untuk mempersiapkan pitch project yang menarik ya untuk meyakinkan para pemodal publik dan swasta ini untuk berinvestasi di proyek Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa proyek yang sudah Bapak Ibu bahas di proyek terakhir. Yang pertama adalah mengenai eligibility atau kelayakan ya. Jadi kriteria kelayakan ini beragam dan bergantung pada masing-masing penyandang dana potensial ya atau pembiaya atau financier tertentu dan jadi ada persyaratan yang berbeda dari pendana yang berbeda. Kemudian ada juga konsep bankability atau bankabilitas, apakah proyek itu dipertimbangkan sebagai proyek yang bersifat bankabilitas dari perspektif publik dan swasta. Ini artinya ketika ada kemampuan membayar kembali dan menyediakan dan memberikan risiko kredit yang dapat diterima untuk implementasi proyek. Ini sangat erat kaitannya dengan konsep kesiapan keuangan dan kesiapan investasi yang biasanya digunakan secara bergantian oleh para mitra. Dan untuk tujuan masterclass ini kita akan menggunakan sebagian besar yang digunakan yaitu konsep kesiapan investasi. Kemudian konsep profitabilitas bermakna bahwa ada kemampuan menghasilkan profil risk return yang menarik atau memiliki profil risk return yang menarik ya. Jadi pada slide ini Bapak Ibu dapat melihat untuk proyek-proyek berkelanjutan dan proyek hijau, konsep ini di luar risk return profile saja dan mencakup iklim serta aspek lingkungan hidup, serta ekonomi dan sosial, serta metrik sosial. Slide ini menunjukkan berbagai faktor yang patut dipertimbangkan dan beberapa kriteria-kriteria kunci untuk kesiapan investasi untuk proyek-proyek iklim dan proyek ramah lingkungan atau proyek hijau ini. Dan juga probabilitas untuk memenuhi tujuan lingkungan hidup yang sudah didefinisikan di dalam deskripsi proyek dan juga cash flow yang cukup untuk mengcover biaya dan untuk memproduksi return atau hasil yang memenuhi ekspektasi pendana. Dan proyek ini akan diimplementasikan oleh entitas yang layak kredit. Jadi kelayakan investasi ini dipahami secara berbeda. Kalau kita membahas mengenai adaptasi atau mitigasi, proyek-proyek adaptasi dan mitigasi tentunya Bapak Ibu perlu memperjelas di dalam deskripsi Bapak Ibu kira-kira sejauh mana proyek Bapak Ibu akan memberikan kontribusi terhadap mitigasi gas rumah kaca dan juga mitigasi dalam bidang adaptasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat slide yang ini ya, slide ini menunjukkan kesiapan investasi itu dipahami secara berbeda oleh berbagai stakeholder yang berbeda yang berinvestasi di area perkotaan. Di sini pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat keberagaman ya. Ada financier atau pemodal publik dan swasta, ada bank nasional, bank multilateral ya atau lembaga multilateral juga dan juga ada equity fund. Dan beberapa contoh untuk Bapak Ibu misalnya International Climate Fund akan mempertimbangkan
potensi untuk meningkatkan skala dan replikasi proyek, Bapak Ibu, pada tingkat negara dan akan berfokus pada fakta bahwa proyek yang bersangkutan memiliki kemungkinan atau peluang untuk memproduksi atau menciptakan transformasi jangka panjang. Jadi ada aspek transformasi proyek yang penting dalam hal ini. Dan ini juga merupakan salah satu kriteria kunci dari International Climate Fund. Mungkin kasusnya jadi berbeda untuk bank swasta ya. Kalau bank swasta mungkin tidak serta-merta melihat proyek-proyek yang akan mentransformasi hidup warga negara, tapi mungkin mereka sebagian besar akan melihat risikonya seperti apa dan level risiko proyek Bapak Ibu seperti apa. Dan mereka akan melakukan penilaian risiko berdasarkan kriteria internal mereka dan saya akan bahas kembali mengenai hal itu nanti. Slide berikutnya. Jadi kami melihat juga dan saya yakin ini sudah dijawab juga di sesi-sesi lain. Kita tahu bahwa meskipun ada variasi yang besar dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam ruang kota ini, ada juga tawaran pendanaan dan tawaran sumber daya yang tersedia secara langsung bagi pemerintah lokal. Tapi kota-kota masih mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan ini. Jadi sebagian dari tantangan-tantangan bagi kota-kota ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme keuangan yang tepat dan juga alokasi risiko yang tepat untuk mensupport pada tahap-tahap yang berbeda dalam perkembangan proyek. Dan sesi ini berupaya untuk memberikan insight atau pandangan bagi Bapak Ibu bagaimana caranya menavigasi tantangan-tantangan dalam identifikasi mitra yang potensial. Pada slide ini, salah satu saran yang kami berikan dalam masterclass ini adalah untuk meningkatkan exposure atau paparan Bapak Ibu dengan pemodal publik dan swasta untuk memahami harapan mereka serta kriteria pengambilan keputusan mereka. Jadi, program ini merupakan program yang memberikan kesempatan yang sangat baik bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan exposure dan menjangkau pemodal publik dan swasta. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ini di kegiatan atau program masterclass lainnya, dan Bapak Ibu dapat terus melanjutkan kerjasama atau exposure yang lebih ditingkatkan lagi dengan pemodal publik dan swasta. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah punya proposal project yang kuat, saya asumsikan pada tahap program ini, Bapak Ibu kemudian bisa mengembangkan strategi penggalangan dana dan membuat penelitian meneliti ya kira-kira mana mitra-mitra publik dan swasta yang bekerja sama dengan kota di negara atau di kawasan Bapak Ibu. Lakukan penelitian dan cara-cara untuk mengumpulkan informasi dan juga prioritas-prioritas kunci dan juga terhubung dengan mereka dengan cara yang strategis dan sistematis. Dan dalam program ini, Bapak Ibu mendapatkan peluang yang sangat baik sekali untuk melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan yang berbeda-beda ini. Dan setelah program, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mereka secara reguler karena beberapa mitra itu memiliki prioritas yang berubah. Dan di sini, pada slide ini, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa meskipun kriteria untuk menilai proyek-proyek yang siap untuk investasi itu mungkin berbeda dari satu stakeholder ke stakeholder lain. Tapi ada beberapa cara untuk mengharmonisasikan faktor-faktornya, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan, misalnya apakah lembaganya regional, multinasional, nasional, ataukah UN Climate Fund, atau lembaga multilateral, atau kalau misalnya investornya swasta, misalnya equity fund private company, atau perusahaan equity swasta ya. Jadi informasinya ada di bagian kiri slide di sini. Investor-investor ini tentu pertama-tama akan melihat project. Pada project level dulu mereka akan melihat karakteristik proyek. Artinya mereka akan mempertimbangkan biaya proyek
dan potensi pendapatan, serta manfaat dan risiko proyek. Dan informasi ini tidak perlu perlu muncul di pitch Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas mengenai hal ini ya. Kemudian yang kedua, investor juga akan melihat faktor tingkat kota. Mereka akan mengecek kapasitas administratif kota, serta fundamental keuangan di tingkat kota. Kalau misalnya budget Bapak Ibu cukup kuat dari perspektif atau sudut pandang mereka, mereka juga akan melihat kapasitas teknis tim Bapak Ibu untuk memanage project dan juga stabilitas politik serta support yang bisa diterima untuk mengimplementasikan project Bapak Ibu. Kemudian level yang ketiga, investor akan melihat faktor-faktor tingkat nasional seperti risiko mata uang asing, serta arsitektur antar pemerintah, serta transfer fiskal. Saya juga akan bahas mengenai hal ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, sekarang setelah kita lihat kriteria-kriteria ini, mari kita berfokus pada sektor swasta, kriteria-kriteria sektor swasta. Slide berikutnya. Karena sektor swasta akan mempertimbangkan beberapa faktor secara lebih precise atau lebih akurat ya. Mereka juga akan mempertimbangkan pertimbangan seperti pertimbangan ekonomi atau apakah ada bank lokal yang bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah lokal. Mereka juga akan melihat stabilitas yang ada saat ini serta komitmen pemerintah untuk mendapatkan insentif solusi low carbon. Jadi perlu diingat bahwa investor swasta ini tidak hanya akan melihat tiga layer atau tiga lapis penilaian tersebut, tetapi mereka juga akan secara kuat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan nasional dan ekonomi yang juga tak kalah pentingnya untuk mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi keputusan para pemodal ini untuk berinvestasi atau tidak pada proyek Bapak Ibu. Mereka juga akan mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan pasar dan apakah ada prosedur licensing yang sudah cukup dan juga ukuran pasar dan semua faktor-faktor ini merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol ya. Karenanya Bapak Ibu perlu memahami bagaimana cara kerjanya di negara Bapak Ibu dan jelaskan kepada investor ini bahwa Bapak Ibu sudah mempertimbangkan risiko-risiko yang berbeda yang berasal dari faktor ekonomi makro dan juga konteks nasional. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Saya sudah membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang tidak dapat Bapak Ibu pengaruhi, tetapi yang dapat Bapak Ibu pengaruhi adalah model bisnis proyek Bapak Ibu. Jadi, kalau dalam konteks ini ya, financier atau pemodal juga akan melihat bankabilitas atau bankability proyek Bapak Ibu. Manfaat konstannya seperti apa, profitabilitasnya juga akan dinilai oleh pemodal dan juga return atau hasil investasi itu sendiri. Dan tentunya proyek ini akan diberikan nilai kepentingan yang tinggi ya. Dan untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya bisnis model yang kuat, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya visi dan juga dukungan dari stakeholder kunci termasuk stakeholder publik dan swasta. Kalau misalnya ada pengalaman yang bagus dengan mitra-mitra sebelumnya, ini juga bisa disoroti ya sebelumnya ya selama pitch atau presentasi pitch. Jadi kalau misalnya ada para pemodal yang sudah menunjukkan rasa percaya mereka pada proyek Bapak Ibu juga bisa sebutkan hal ini. Ini juga bisa ditunjukkan Bapak Ibu juga bisa menunjukkan ketersediaan investasi asing ya di kota sebagai bagian dari komitmen terhadap proyek dan juga komitmen publiknya dan juga tunjukkan track record atau catatan riwayat proyek-proyek yang sudah berhasil sebelumnya dan kalau ada
bukti bersama kerjasama dengan sektor swasta selama tahap persiapan proyek. Sekali lagi, sampaikan juga penilaian risiko yang jelas yang sudah dilakukan di dalam proyek Bapak Ibu, tunjukkan sumber-sumber yang berbeda dan juga ROI ya, Return of Investment yang sudah Bapak Ibu identifikasi. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita akan berfokus pada kerjasama publik dan swasta atau KPBU ya, kerjasama publik dan badan usaha. Jadi ini merupakan model di mana publik, entitas publik berkolaborasi dengan sektor swasta atau badan usaha. Misalnya perusahaan ya. Seringkali bentuk badan usaha inilah perusahaan. Karena model ini sangat berkaitan untuk mensupport kota cerdas dan lestari. Bahkan sektor swasta secara umum mempunyai pengetahuan dan juga modal yang tersedia untuk memberikan solusi yang smart di sektor ini di bawah mandat kota di banyak negara ya. Misalnya di bidang energi atau di bidang atau sektor mobilitas dan sektor swasta juga bisa mengembangkan solusi cerdas yang membantu penanganan sektor swasta dan lingkungan ya, dan juga monitoring yang relevan dengan solusi yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu sebagai bagian dari program CAC ini ya. Slide berikutnya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengembangkan KPBU tapi belum tahu bagaimana cara mengembangkannya, kami sudah tambahkan di dalam slide ini beberapa langkah-langkah yang dapat diambil ya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempertimbangkan semua kriteria-kriteria ini dan semua langkah-langkah untuk mengembangkan kerjasama publik dan swasta. Dan kerangka kerja ini diambil dari Phuket Smart City White Paper yang sudah dikembangkan untuk mensupport Phuket di Thailand ya untuk mengembangkan solusi kota cerdas. Jadi Jadi ada langkah-langkah yang pertama adalah berfokus pada pengembangan kerangka kerja. Artinya Bapak Ibu akan perlu memahami apa kerangka kerja hukum di KPBU di negara Bapak Ibu masing-masing. Ada sumber yang sangat berfaedah yang di sini ya di dalam laporan ASEAN Development Bank juga ada. Laporan ini memberikan summary mengenai kerangka kerja hukum dan regulasi di banyak negara di kawasan Bapak Ibu. Dan kami akan bagikan informasi ini setelah webinar. Dan di samping itu, Bapak Ibu juga bisa mengeksplorasi studi kasus yang memberikan manfaat ya, KPBU baik di negara Bapak Ibu dan juga di sektor lain. Dan juga contoh-contoh-contoh KPBU yang baik secara global. Sekali lagi ada banyak sumber daya yang bagus yang menunjukkan kerjasama publik dan badan usaha di berbagai belahan dunia lain yang dapat menginspirasi Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin pernah menjumpainya sebelumnya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat ini sebagai langkah kedua ya. Ada langkah kedua yaitu layanan kota cerdas dengan memetakan perusahaan nasional dan perusahaan multinasional mungkin yang berkenan untuk bekerja sama dengan proyek kota cerdas Bapak Ibu di suatu sektor spesifik atau tertentu dan berpikir secara strategis mengenai bagaimana atau sektor mana yang merupakan prioritas untuk negara Bapak Ibu. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, ya memang ya step ini atau langkah ini adalah untuk mengidentifikasi mitra yang tepat untuk proyek-proyek berbeda Bapak Ibu dan juga memahami bagaimana Bapak Ibu akan memimpin diskusi ini dan juga membangun kapasitas internal untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memiliki kapasitas internal untuk menandatangani kontrak permodalan ya dengan sektor
swasta dan untuk memastikan juga bahwa Bapak Ibu dapat menjaga kemitraan jangka panjang ini dan punya kapasitas untuk itu. Langkah ketiga adalah memprioritaskan layanan kota cerdas. Dalam hal ini Bapak Ibu perlu memastikan bahwa proyek yang Bapak Ibu sudah pilih pada akhirnya selaras dengan strategi lokal dan juga strategi nasional serta prioritas politik. Karena dengan demikian, keselarasan tersebut bisa mempercepat proses karena dapat diperoleh support politik ya untuk membangun kemitraan ini. Dan dalam hal Phuket ya, Phuket juga mendapatkan support kuat dari pemerintah nasional karena Phuket adalah salah satu kota yang dipilih oleh pemerintah nasional sebagai kota percontohan atau pilot city ya secara nasional dalam proyek nasional mereka dan ini sangat membantu kota yang bersangkutan untuk menemukan mitra yang tepat dan untuk membangun kemitraan jangka panjang yang kuat. Kemudian poin yang berikutnya atau langkah yang berikutnya adalah membuat list atau shortlist layanan-layanan secara mendetail. Di sini Bapak Ibu juga bisa mulai membangun kemitraan, bertanya juga kepada mitra-mitra lain ya untuk membantu pengembangan rencana aksi bisnis ya atau business action plans di dalam siklus project. Dan ini adalah bagian terakhir ya, bagian yang sangat penting untuk mempertimbangkan implementasi jangka panjang untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan penilaian terhadap semua risiko-risiko dan untuk memastikan Bapak Ibu sudah mempertimbangkan semua risiko-risiko secara hukum, semua risiko-risiko potensial dan bahwa kota akan memetik manfaat dari kemitraan ini. Misalnya ada kerjasama perkotaan yang mungkin kurang memberikan manfaat bagi kota karena kurangnya pertimbangan terhadap risiko-risiko politik, hukum, dan juga risiko iklim. Nah, pada slide berikutnya saya ingin memberikan satu contoh ya, adalah berkaitan dengan teknologi refuse derived fuel di Indonesia. Ini merupakan proyek RDF ya, ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui ya, berasal dari sampah perkotaan yang dapat di recycle. Jadi sampah ini berasal dari industri dan kemudian di diproses ya untuk menghasilkan listrik. Jadi proyek ini dikepalai oleh pemerintah lokal dan disupport oleh berbagai lembaga nasional dan internasional dan dan RDF ini memproses di beberapa distrik-distrik ya. Yang pertama disupport dengan investasi 84 bilion rupiah. Dan ini juga disupport oleh berbagai stakeholder termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya PUPR, Danida, ESP3, Kerajaan Denmark, didukung juga oleh pemerintah Jawa Tengah dan Cilacap ya. Dan di slide ini Bapak Ibu dapat melihat ada layer-layer yang berbeda dari pemerintah ini berkolaborasi satu sama lain dan masing-masing layer ini memiliki tools jaminan untuk ditawarkan kepada pemodal swasta ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan jaminan dari negara, tentunya ini akan mengurangi level risiko untuk pemodal swasta untuk berinvestasi di proyek Bapak Ibu karena mereka atau pemodal swasta ini tahu ya bahwa mereka akan mendapatkan uang mereka kembali dan semakin banyak jaminan yang Bapak Ibu peroleh misalnya dari pemerintah provinsi di negara Bapak Ibu atau dari
pemerintah pusat atau ada jaminan gabungan dari stakeholder yang berbeda, maka kemungkinannya akan menjadi lebih besar bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan level kepercayaan dari mitra swasta ya untuk berinvestasi di proyek Bapak Ibu. Sekarang kembali lagi ke proyek sampah di Cilacap ya. Ini sudah operasional dari 2017 dan sudah mendapatkan atensi dari pemimpin politik karena Presiden Indonesia juga mengunjungi lokasinya di bulan Januari tahun ini ya dan meng-highlight atau menunjukkan progres yang sudah dibuat sejak launching program ini.